Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullaha kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, baik dalam cakupan yang paling kecil yakni keluarga, kemudian lebih luas lagi yakni masyarakat satu kampung misalnya, hingga masyarakat manusia secara umum, maka tidak jarang terjadi perbuatan, baik ucapan atau tindakan yang bersifat saling mendolimi satu dengan yang lain, sehingga terjadilah di antara kita rasa saling tidak enak, di antara kita terjadi permusuhan dan semisalnya. Maka para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kebetulan kita termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman kepada yang lain dengan ucapan, dengan tindakan, dengan sikap kita, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Sebab kezaliman yang terjadi di dunia ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, misalnya berupa ucapan, kita pernah mencela orang lain, kita pernah menggunjing orang lain, kita pernah memfitnah orang lain, meremehkan, merendahkan orang lain, atau mungkin mengambil sebagian dari hartanya, pernah memukulnya dan semisalnya, maka di dunia tidak akan dibiarkan dan di akhirat tidak akan dibiarkan pula. Di antara dosa yang akan disegerakan hukumannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yaitu kezaliman yang dilakukan. Maka orang yang zalim, ketika dia tidak meminta maaf kepada orang yang dizalimi, pasti sebelum dia mati akan mendapatkan hukuman. Terlebih lagi ketika di yaumil qiyamah, di hari ketika tidak ada lagi jual beli, semua tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, anak-anak tidak bermanfaat kecuali amal soleh. Maka setiap kezaliman kita akan dituntut oleh orang lain, dan pada saat itu tidak ada yang bisa membayar dan mengganti kezaliman kita kecuali amal-amal soleh kita. Maka para jamaah sekalian, ketika seorang yang menzalimi orang yang dituntut, maka yang menjadi ganti adalah amal soleh dia akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila masih banyak yang menuntut dia, maka keburukan dosa orang yang dizalimi akan diberikan atau dipindahkan kepada orang yang menzalimi, sehingga habislah amal kebaikannya dan justru amal keburukannya akan bertambah, yaitu keburukannya sendiri, dosanya sendiri ditambah dengan dosa orang yang dia zalimi. Maka tempat dia tidak lain adalah neraka. Maka ini para jamaah sekalian, maka segeralah meminta maaf, meminta dihalalkan. Apabila kezaliman yang kita lakukan berupa harta, kembalikan. Apabila berupa fitnah, kita perbaiki nama baiknya dan yang semisalnya.
Lalu para jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya kita termasuk orang yang didolimi? Posisi kita didolimi. Maka ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah membalas dengan melebihi kedolimannya. Membalas melebihi kedolimannya. Terkadang seorang disakiti hatinya dengan ucapannya, lalu kemudian dia membalas dengan memukulnya, mencacinya melebihi apa yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Dia dicaci sekali, membalas 2 kali cacian, atau bahkan naudzubillah min dzalik, membunuhnya. Maka pilihan yang pertama ini diharamkan para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Ayat ini berarti, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian terlebih dahulu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini ditujukan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka difitnah, mereka disakiti, disiksa karena iman mereka selama ada di Mekah. Bahkan diusir dari kampung halamannya sehingga terpaksa hijrah ke Madinah. Bahkan ketika di Madinah pun mereka diperangi. Maka Allah memberikan izin kepada orang-orang yang diperangi terlebih dahulu untuk membalas. Tetapi dengan syarat jangan melampaui batas. Ini para jamaah sekalian. Maka membalas orang lain yang telah melakukan keburukan kepada kita tidak boleh sampai melampaui batas. Maka para jamaah sekalian, ini pilihan yang pertama ini, membalas kedoliman orang lain melebihi kedolimannya, haram hukumnya. Adapun pilihan yang kedua, yaitu membalas dengan yang semisal. Kita dipukul sekali, balas sekali. Kita disakiti sekali, balas menyakiti sekali. Intinya sama para jamaah sekalian. Maka ini diizinkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan untuk satu keburukan adalah keburukan yang sama. Maka ini dibolehkan dalam Islam, adil. Maka para jamaah sekalian, siapa yang membalas orang lain, keburukan orang lain dengan keburukan semisal, hakikatnya dia tidak berdosa. Hanya saja apabila keburukan orang itu berupa hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang beriman, yang baik imannya, maka kita tidak membalasnya. Contoh, ada orang mencaci maki kita. Secara hukum asal boleh kita membalas mencaci maki dia. Semisal ada orang misui kita, secara hukum asal boleh kita balas misui dia. Kenapa? Keadilan. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Tetapi kalau kita lakukan hal itu, kita dikenal sebagai orang yang baik, orang yang ahli masjid, orang yang secara lahiriah itu mengikuti agama dengan baik, tidak pantas. Karena Nabi mengatakan, walaysal mu'min bita'an walal la'an walal fahish walal mutafahish. Orang yang beriman itu sifatnya bukan suka mencaci maki, bukan juga suka mencela, bukan omongannya kotor. Sehingga dalam hal ini meninggalkan membalas cacian lebih baik. Lalu kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga yaitu memaafkan. Para jamaah sekalian, memaafkan di level yang lebih tinggi. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dan memaafkan ini berarti mengandung 3 perkara, 3 unsur. Apabila 3 unsur ini ada pada memaafkan, maka memaafkan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Yang pertama, tarkul ukubah, meninggalkan untuk membalas. Ini hakikat memaafkan. Kita disakiti orang, tidak membalas. Kita difitnah orang, tidak membalas. Kita dipukul orang, tidak membalas. Lalu yang kedua adalah yaitu al-afu indal qudrah, yaitu memaafkan ketika kita mampu membalas. Barang siapa yang memaafkan orang lain padahal mampu membalas, maka berarti dia sempurna di dalam memaafkan. Karena memaafkan orang itu para jamaah sekalian ada 2. Yang pertama, terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena yang melakukan kedoliman, menyakiti kita lebih kuat dibanding kita, lebih kaya, lebih punya kedudukan, ya, sehingga kita mau membalas itu tidak berani, sehingga ini terpaksa. Ini bagus. Tetapi yang lebih bagus apabila orang yang melakukan kedoliman kepada kita ini lebih lemah dibanding kita mampu membalas, tapi kita memilih tidak melakukannya. Hadis sebagaimana yang dikatakan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, afdalul afwi indal qudrah, memaafkan yang paling utama ketika kau mampu membalasnya. Lalu unsur yang ketiga yang ada pada pemaafan
agar pemaafan itu menjadi sempurna adalah yaitu at-taghaful, yaitu melupakan kesalahan orang. Seolah-olah orang itu belum pernah berbuat salah kepada kita. Jadi kita lupa. Kita melihat orang itu seperti melihat dia belum pernah melakukan kesalahannya kepada kita. Ini namanya taghaful. Pura-pura tidak tahu, padahal tahu kalau dia bersalah. Melupakan, sehingga di hatinya betul-betul lapang. Dan ini dikatakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tis'atu asyari husnul khuluq fit taghaful. 9 dari 10 akhlak yang mulia itu ada pada taghaful, yaitu melupakan kesalahan orang. Maka 3 perkara ini menjadikan pemaafan itu menjadi sempurna. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa jazaa'u sayyi'atin misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Faman afa, dan siapa yang memaafkan, mengandung 3 unsur tadi. Wa aslaha, dan berbuat baik. Fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya di sisi Allah. Lalu yang keempat para jamaah sekalian, ini yang paling susah, yaitu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ini aneh ini. Kita disakiti, justru kita memberi kebaikan, membalas dengan kebaikan orang yang menyakiti kita. Kita difitnah, kita kirim hadiah kepada dia. Masya Allah. Kita dicaci, kita puji dia. Ini luar biasa. Ya, hanya orang-orang tertentu dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur imannya, yang bisa. Dan kita pun bisa, tentu dalam taraf tertentu. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, idfa' billati hiya ahsan, dan tolaklah keburukan orang lain dengan yang lebih baik, yakni kebaikan. Maka para jamaah sekalian, inilah 4 pilihan yang diberikan pilihan kepada kita. Yang satu haram, karena dia membalas keburukan dengan keburukan yang lebih buruk dibanding yang dia lakukan kepada kita. Membalas kezaliman dengan lebih daripada yang dia lakukan. Yang kedua, dibolehkan membalas keburukan dengan yang semisal. Ini diizinkan, boleh. Tetapi ini semua orang bisa. Tetapi semua orang mampu melakukannya. Tetapi ini para jamaah sekalian tidak berdosa. Lalu kemudian pilihan yang ketiga, keempat, tidak wajib hukumnya, tetapi utama. Artinya seandainya seorang tidak memaafkan pun tidak berdosa. Apalagi membalas keburukan dengan kebaikan pun tidak berdosa. Tetapi ini pilihan orang-orang yang mulia. Pilihan yang lebih mulia daripada membalas. Pilihan yang jauh lebih baik, yaitu memaafkan atau bahkan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Mari kita lihat para jamaah sekalian, termasuk yang manakah kita yang mendolimi orang lain. Kalau ia segera meminta maaf, bertobat kepada Allah, jangan diulangi, dan minta dihalalkan, kembalikan kedoliman yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah yang didolimi. Maka kita punya 4 pilihan. Maka pilihlah yang nomor 2, nomor 3, ataupun yang nomor 4 yang lebih utama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang dilapangkan hati kita untuk bisa memberikan pemaafan dan membalas keburukan dengan kebaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alaniyah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi sudah dijelaskan bahwasanya pilihan yang ketiga, keempat adalah susah dan sulit. Memaafkan atau bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya kita ingin seperti itu, ingin mengamalkannya, bagaimana caranya agar kita mudah melakukannya? Para jamaah sekalian, di antara hal yang membuat kita mudah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, bahkan membalasnya dengan kebaikan, adalah dengan mengetahui apa keutamaan kita memaafkan orang lain. Banyak sekali para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan apa saja keutamaan memaafkan kesalahan orang lain atau bahkan membalas mereka dengan kebaikan. Yang pertama adalah siapa yang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Yang artinya hendaknya maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Lapangkan dadamu. Apakah kalian tidak suka apabila Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya
Barang siapa yang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan dan mengampuni dosanya yang terkait hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa kita para jamaah sekalian banyak sekali, tidak terhitung. Maka kalau kita ingin mati dalam keadaan dosa kita dengan Allah itu bersih, maka sering-seringlah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang paling layak untuk kita berikan maaf siapa? Yaitu orang terdekat kita. Istri kita, pasangan hidup kita, saudara-saudara kita, ya, kandung, kerabat kita, atau teman-teman kita. Itu yang paling berhak untuk mendapatkan maafan. Yang kedua para jamaah sekalian, di antara manfaat memaafkan orang lain adalah Allah akan tanamkan kepada hati makhluk kemuliaan orang yang suka memaafkan. Artinya orang yang suka memaafkan itu akan dihormati orang, akan dimuliakan orang. Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzah." Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang yang suka memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Makanya kita melihat orang-orang yang hatinya lapang, mudah memaafkan orang lain, itu ada penghormatan dalam hati kita, ada kemuliaan dalam hati masyarakat, disukai masyarakat, disukai manusia. Maka kalau kita ingin mulia tanpa harta, mulia tanpa kedudukan, mulia tanpa pengikut, maka jadilah pemaaf. Kita akan dimuliakan oleh Allah dengan menanamkan penghormatan di dalam hati makhluk, dalam hati manusia. Lalu yang ketiga para jamaah sekalian, di antara manfaat maafkan adalah yaitu orang yang suka memaafkan akan menjadi orang yang paling tenang hidupnya, paling lapang hidupnya, paling lapang jiwanya. Mengapa demikian? Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan rasa amarah, dia hatinya lapang, sehingga dia hidup di tengah-tengah manusia. Dia sadar tidak ada yang namanya manusia itu tidak mendolimi satu dengan yang lain, pasti punya salah. Kalau dia memaafkan orang lain, hatinya tenang. Ketemu dengan manusia yang mendolimi dia, hatinya lapang, hidupnya tenang para jamaah sekalian, tidak disibukkan dengan dendam. Setiap ketemu orang yang salah kepada dia, tidak bisa tenang, tidak biasa seperti itu. Hatinya merasa sakit. Tidak. Kalau dia suka memaafkan, hatinya lapang. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah di antara 3 manfaat dari sekian banyak manfaat atau faedah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sekalian, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang lapang hati, menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan menjadi orang yang suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, sehingga kita naik derajat kita di sisi Allah, dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, dan orang-orang yang mati syahid. Demikian para jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami ya Allah banyak berbuat dosa, sedang Engkau yang Maha Pengampun, maka ampunilah dosa kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penutup aib-aib hamba-Mu, dan sesungguhnya kami ya Allah banyak aib-aib kami, maka tutuplah aib-aib kami di dunia ini ya Allah, dan kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini lemah, sedang Engkau yang Maha Kuat, maka kuatkanlah kami. Ya Allah, sesungguhnya kami ini miskin ya Allah, kami fakir, Engkau yang Maha Kaya, maka cukupkanlah kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang Maha Lembut kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Kamilah selalu hamba yang selalu mengulang dosa-dosa kami ya Allah, yang sering berpaling dari-Mu ya Allah, yang banyak tidak bersyukur atas nikmat-Mu, maka berlaku lembutlah kepada kami. Ya Allah, kami mohon dengan menyebut nama-Mu yang paling agung, paling mulia, yang bila Kau disebut dan diminta dengannya Kau mengabulkan. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang dan kelembutan-Mu, dan jangan Kau pandang kami dengan pandangan keadilan dan kemurkaan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih penyayang ya Allah. Ya Allah, sucikanlah jiwa kami, bersihkanlah hati kami ya Allah, berikanlah kepada hati kami ya Allah rasa pemaaf ya Allah,
Ya Allah, tanamkan kepada hati kami rasa takut kepadamu, yang dengannya menjadi penghalang kami untuk durhaka kepadamu. Tanamkan kepada hati kami rasa cinta kepadamu, dan rasa cinta kepada amalan yang mendekatkan cinta kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.